تعالى متلقى التنبيه والانتفاع إفادة الشفاء حتى تمسك بكتابنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغى مرضات قرب الطعام وارزق خاتم المستشفين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قبل أبائه وأخوانه الأنبياء المرسلين المشايخ الدين ويدعو سلامة المجد قلب الدين القرآن خوفا فسيل حديث من الأمير يوصل شر المصابين ورسوله والبيع أزم بالفول الجودة بالبشر ووصول إلى المهجر يوم الجميع قال إنه فتح في الفتنة إلى التأويل اهدنا سبيل جعلنا محبة تصل لنا مرشدا وشيخا ودليلا ثقافته منه رسول صلى الجسد وطول اسمه ومن إنه يفرق المسلمين كتب المسلمين ويرحم المسلمين أيها عليهم خير مصر شرارهم جدا ويمنع في التنميحا هذا من بطن كل نية صلى جل بخيرات الدنيا والآخرة من الموت يوم الأمر طويل بتوجه الأولين والسيئتان شامل الظاهر عفاتنا زقوا برئيسهم الخبرية على منوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Amir Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi sirah awliya bidarini amin. Terakhir kita masih di rangkaian ayat Durarul Quran di suratul An'am, itu pada rangkaian ayat 151 sampai 153. Itu firman Allah Ta'ala, wa qawluhu wa la taqrabul fawahisha, dan janganlah kalian sedang mendekati fahisyah, janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Ma dhahara minhu batana, baik apa-apa yang rupanya perbuatan keji itu apa-apa yang nampak dari perbuatan keji tadi, minha dari perbuatan fahish atau wa ma batana, dan apa-apa yang tersembunyi. Ya. Dan ini ayat-ayat ini atau ayat wala taqrabul fahisha ini sebetulnya pertengahan ayat dari ayat 151 surah Al-An'am. Di awal ayatnya itu qul ta'alu atu ma'rufun alaikum la tusyriku bi syai'an. Marilah kalian, qul katalah Muhammad, ta'alu, marilah kalian kemari, atlu, maka saya akan membacakan ma'arum rabbukum alaikum, apa-apa yang Allah haramkan atas kalian.
Itu Allah tusyriku bi syai'a. Hendaknya kalian tidak menyekutukan dengan Allah akan sesuatu apapun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada yaqra sahifatul Rasul allati 'alaiha khatamuh." Siapa yang ingin membaca sahifahnya Rasulullah, lembarannya Rasulullah SAW yang ada atasnya itu khatam cap beliau, akan hendaknya dia membaca ayat-ayat berikut ini. Itu qul ta'alau dari awal ayat 151 sampai la'allakum tattaqun sampai akhir ayat 5153. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan di An'am itu ada ayat muhkamat, ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, yang sebagaimana merujuk ke Ali Imran ayat 7. Mereka adalah ummul kitab. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas membacakan ayat ini. Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemudian juga di riwayat yang lain, Imam Hakim dan Mustadraknya dari Ubadah bin As-Samit, Rasul bersabda, "Sura ayyukum yubayyin ala talat." Siapa di antara kalian yang mau membaiat saya, berjanji setia dengan saya atas 3. Kemudian Rasul bacakan ayat Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum sampai selesai 3 ayat ini, sampai la'allakum tattaqun. Siapa yang memenuhi baiatnya ini, kata Rasul, man wafa fa'ajru 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Man intaqasa, siapa yang mengurangi minhunna dari ayat-ayat ini syai'an sedikit pun, fa'adrakahu Allah bihi di dunia, maka Allah azab siksa dia di dunia, karena ukubatu maka itulah hukuman dia. Man ukhira akhirah, siapa yang ditunda azabnya di akhirat, fa'amru ila Allah, maka perkara dia di sisi Allah Ta'ala, insya'adzabah, insya'afalu. Kalau Allah mau Allah siksa dia, kalau Allah mau Allah maafkan. Kemudian adapun tafsirnya, penafsiran daripada ayat ini adalah sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi-Nya, Rasulnya SAW, "Qul ya Muhammad, ucapkanlah oleh Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu yang menyembah pada selain Allah, mengharamkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka." Maksudnya mengharamkan ya sebagian sembelihan mereka persembahkan, yang sembelihan ini khusus untuk berhala kami. Mengharamkan sebagian apa yang Allah rizkikan pada mereka. Qatalu auladahum, mereka membunuh anak mereka sendiri. Khususnya anak perempuan, mereka kubur duduk dari kafa'alu. Semua itu mereka lakukan dengan arok, dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Taswiri syaitan, bujukan syaitan pada mereka. Qul, ucapkan kepada mereka itu ya Muhammad, ta'alau, ay halummu, wa akbiru, kemarilah dan menghadaplah kalian. Atlu, niscaya aku akan membacakan akan apa-apa yang haroma, yang telah mengharamkan siapa Rabbukum, akan perkara-perkara tadi alaikum atas kalian. Ay aku so'alaikum akbirukum. Ini saya kisahkan kepada kalian dan saya kabarkan kepada kalian dan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Ya. Apa yang Allah haramkan kepada kalian secara benar-benar, bukan takharrus, bukan perkiraan-perkiraan, wala dhannan, bukan juga dugaan, tapi wahyu dari Allah, bal wahyan minhu amrun min indih. Apa itu yang diharamkan? Pertama yang Allah sebut, Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan dengan Allah syai'an akan sesuatu. Ya. Seolah kata mufassirin, seolah di kalam ini ada sesuatu yang mahdzuf, dibuang. Ai wa ausakum. Jadi Allah mewasiatkan pada kalian Allah tusyriku bihi syai'an. Bisa dikatakan wasakum atau ausakum karena di akhir ayat itu Allah sebut dalikum wasakum bihi. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian, la'allakum taqilun, supaya kalian berpikir. Ayat amarah. Ya.
Dan juga di Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah atani Jibril fabasyarani Allah fabasyarani annahu man mata bi syai'an mimma yadkhul jannah. Barusan datang kepada saya Jibril, kata Rasulullah pada Abu Dzar, dan telah memberi kabar gembira kepada aku, siapa Jibril, annahu bahwasanya siapa-siapa yang mata meninggal dunia dari umatku, min umatika dari umatku yang Muhammad, la syukurlah syai'an, dia tidak menyekutukan pada Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Qultu, saya Abu Dzar berkata, wa in sana wa in saraka, meskipun berzina ya Rasul, orang itu meskipun mencuri, walau wa in sana wa in saraka, meskipun berzina, meskipun mencuri. Qultu, saya ulang lagi, wa in sana wa in saraka, meskipun dia berzina mencuri, meskipun mencuri ya Rasul, walau wa in sana wa in saraka, meskipun berzina meskipun mencuri. Qultu, saya katakan lagi, wa in sana wa in saraka, meskipun dia berzina meskipun dia mencuri ya Rasul, walau wa in sana wa in saraka, meskipun dia berzina meskipun dia mencuri, wa in syaribal khamra, meskipun dia minum khamr. Dalam sebagian riwayat itu adalah yang berucap itu adalah Abu Dzar pada Rasul SAW. Rasul mengatakan pada kali ketiga, wa in raghima anfu Abi Dzar, meskipun tidak suka meskipun roghima anfu, yakni hidungnya itu dianukan ke tanah, itu roghima anfu, tanda kehinaan. Meskipun Abu Dzar tidak suka, roghima anfu Abi Dzar. Dan Abu Dzar kalau meriwayatkan hadis ini, pasti di akhirnya beliau menyebut wa in roghima anfu Abi Dzar, meskipun Abu Dzar tidak suka. Karena Abu Dzar seolah-olah kata, masa ya Rasul meskipun mencuri, meskipun berzina, ya meskipun mencuri, meskipun berzina, maksudnya ya sampai 3 kali. Wa in roghima anfu Abi Dzar, meskipun Abu Dzar tidak suka. Allah SWT. Jadi riwayat yang lain disebut Abu Darda, tapi yang sahih itu adalah Abu Dzar. Dan dikatakan di sebagian Ba'dul Masanid dari Abi Dzar, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'utani wa jautani, wa laka ala ma kana minka wala ubali. Wa ibnu Adam, sesungguhnya engkau ma da'utani wa jautani, selama engkau menyeru kepada saya dan engkau harap, selama engkau berharap kepada saya, kata Allah, saya akan ampuni untukmu ala ma kana minka, atas apa-apa yang ada darimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli apapun yang ada padamu daripada dosa. Walau ataitani bi qirabil ardi khati'atan, meskipun kau mendatangi saya dengan qirabil ardi, dengan sepenuh bumi apanya, khati'atan dosa, ataituka bi qirabil maghfiratan, saya akan datang kepadamu, akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula, ya, maghfiratan, ampunan, dengan syarat malam tusyrik bi syai'an, selama engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa in akhta'ta, meskipun kau berbuat salah, hatta tablugha khatayaka anana sama, meskipun sampai kesalahanmu itu ke penghujung langit, ke permukaan langit. Tumastaghfartani, kemudian kau minta ampun pada saya, ghafartu laka, saya ampuni padamu. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. La ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Dan ini banyak syahidnya di Quran, diantaranya surah Nisa 48 atau 116, innallaha la yughfiru bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan apa yang disekutukan Allah dengan Allah dengan suatu wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah mengampuni apa yang selain daripada itu syirik bagi siapa yang dia kehendaki, asal dia tidak syirik. Maka di Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, man mata bi syai'an dakhala jannah, siapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia akan masuk surga.
Ya. Bahkan di riwayat Ibnu Marduwai dari Ubadah dan Abu Darda radhiyallahu anhu, la tusyriku bi syai'an wa in quttitum aw sulibtum aw khariktum. Jangan kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun meskipun kalian dipotong, disalib atau dibakar. Jangan sampai kalian syirik. Ya itu sebab kalau sudah syirik sudah. Waliyadzubillah. Meninggal dalam keadaan begitu waliyadzubillah selama-lamanya. Itu akidah Ahlussunnah Jamaah. Orang kafir, musyrik meninggal dalam keadaan begitu, maka dia finnar selama-lamanya di neraka. Kalau dia muslim, mukmin pasti akan diangkat. Ya. Riwayat yang sama dari Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Ubadah bin As-Samit. Wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ini ausakum, Allah memerintahkan kalian untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsanan. Al-Isra ayat 23. Dan qadara rabbuka telah memutus siapa Tuhanmu alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsanan, dan hanya pada kedua orang tua ay ahsinu ihsanan, berbuat baiklah kalian dengan sungguh-sungguh berbuat baik. Menurut Nabi Rahmatullah ulama pada tentang ofin yang sampai kepada usia sepuh keduanya, maka jangan mengatakan pada tentang rumah jangan berkata keduanya akulahuma kaulan karimah, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Kemudian dan banyak di Al-Quran Allah kaitkan ayat taat pada Allah dengan kepada kedua orang tua, seperti di dalam ayat Luqman alaihissalam ayat 14, 15, anishkurli waludai ilal musir, syukurlah pada aku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu, in jahadaka ala alla tusyriku bi syai'an, dan meskipun jika jika keduanya itu memaksamu untuk tusyrika bima laysa laka bi ilmun, untuk menyekutukan pada saya akan sesuatu yang tidak ada bagimu padanya, pada suatu itu ilmu, pada tuti umma, maka jangan kalian taati keduanya, wasaibuma, dan temanilah keduanya di dunia ma'rufah, di dunia itu dalam keadaan ma'ruf, dalam keadaan dengan baik. Watabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang yang selalu kembali kepada saya. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian hanya kepada akulah kata Allah tempat kembali kalian. Wa unabbi'ukum ma kuntum ta'malun, maka aku akan mengabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Maka di situ Allah perintahkan kita ihsan kepada kedua orang tua, berbuat baik meskipun keduanya musyrik. Tentu menurut yang layak. Dalam arti selama dia tidak menyuruh pada kesyirikan, wajib kita mentaat. Juga di Baqarah ayat 83, "Qad akhadha mitsaqan bani Israil la ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsanan." Dan banyak ayat tentang masalah ini. Di Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud bertanya sahabat Abdul Mas'ud, satu Rasulullah SAW, ayul amal habbu ilallah, mana-mana amal, saya bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, mana-mana amal yang lebih cintai di sisi Allah? Qala salatul waqtiha, salat pada waktunya. Qultu tsumma ayun, kemudian saya tanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala birrul walidain, kemudian berbakti pada kedua orang tua. Qultu tsumma ayun, kemudian saya tanya lagi, apa ya Rasul? Al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, ada sanibina Rasulullah lawis tazatu lazadun. Ya, telah memberi tahukan kepada saya dengan sabda tadi siapa Rasulullah SAW, seandainya saya tambah pasti saya minta tambah kepada beliau, pasti beliau tambahkan. Dan juga Al-Hafidz
Abu Bakar bin Mardawi dengan sanad kepada Abu Darda juga daripada Suamir Ausani Khalili, dua-duanya sahabat itu berkata telah mewasiatkan Khalili kekasih saya Rasulullah SAW walidaika, tadilah kedua orang tua in amaroka anta khruja lawan dunia, meskipun keduanya merintahkan agar kau keluar untuk keduanya daripada dunia ini, pokoknya maka lakukan. Tapi di sanad hadis ini yang terakhir ini adalah sanadnya dhaif. Intinya selama itu bukan sesuatu yang maksiat, karena kaidahnya sudah jelas, la ta'ata makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada seorang pun makhluk dalam mendurhaka kepada khaliq, kepada Sang Pencipta. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq. 9. Syukubi syai'an. Dan asbabun nuzulnya ini dikatakan muta'alu atlu karena mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat ya, bertanya pada Rasul, ayu syai'in alladhi haramallah, apa ya Rasul yang Allah haramkan? Maka turun ayat ini, qul ta'alu atlu ma haramallah. Kemarilah kalian, saya akan bacakan pada kalian apa yang Allah atlu ma harama rabbukum, apa yang Tuhan kalian haramkan. Ini pertama adalah syirik. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian juga walidain sanan, perintah kedua untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian membunuh anak kalian karena takut fakir. Min imlaqin ay min faqrin. Nanu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini maksudnya la ta'idu, jangan kalian mengubur hidup-hidup anak kalian, banatikum khasyatal ailah, karena takut kefakiran. Ini rozikukum, saya yang memberi rezeki kalian dan mereka. Wala taqrabul fahisha ma dzina batan, janganlah kalian mendekati perbuatan fahisyah, perbuatan keji dari apa-apa yang zahir dan apa-apa yang batin, yang terang-terangan atau yang sembunyi. Mazhara ini alaniyah, mabatona ini asyir. Ya. Kenapa kok begitu di adat penegasan mazhara mabaton? Karena ahlul jahiliyah itu menganggap buruk zina dalam terang-terangan, tapi tidak menganggap buruk zina kalau dilakukan secara sembunyi. Maka Allah pun mengharamkan sih semua maksiat, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, itu tetap dosa. Cuma bedanya seperti yang sudah pernah kita jelaskan terdahulu, orang yang mujahirun, yang bangga dengan terang-terangan berbuat maksiat itu lebih sulit mendapat ampunan daripada orang yang bermaksiat tapi masih ada sedikit rasa malu lah, dia masih sembunyi. Dibanding dengan yang membanggakan kalau waliyadzubillah justru sudah maksiat, malah dia naudzubillah membanggakan kemaksiatannya atau menampakkan kemaksiatannya, atau Allah tutupi malah dia siarkan kemaksiatannya. Waliyadzubillah. Ya. Wala taqtulu nafsal allati haramallahu illa bil, dan jangan kalian membunuh an-nafsa, nyawa yang mana Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi Allah mengharamkan mukmin membunuh sesama mukmin, juga kafir yang dilindungi seperti kafir zimmi, kafir muahad atau muahid, kafir yang antara negara dia dengan kita ada perjanjian, antara negara dia dengan kaum muslimin ada perjanjian bilateral. Atau kafir mustakman, kafir yang minta suaka kepada kaum muslimin, itu nggak boleh dibunuh.
diperlakukan sama dengan kafir zimmi. Kecuali dengan penyebab-penyebab yang memang bisa menjadi alasan untuk membunuh, seperti naudzubillah kemurtatan atau kisos. Dia sudah membunuh maka dikisos, dibunuh juga. Atau zina yang mengakibatkan rajam, itu zina muhsan. Itu sesuai dengan hadis Nabi dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana riwayat riwayat daripada Imam Baghawi juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada sahabat Mas'ud. Qala Rasulullah SAW, la ilaha illallah muslimin yashhadu an la ilaha illallah Rasulullah illa bihda salas. Tidak halal apa darah muslim itu ditumpahkan darah seorang muslim yang dia bersyahadat, bersaksi bahwa dia adalah Tuhan Allah, saya adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Thayyibuz zani. Thayyibuz zani. Thayyib yang janda atau duda yang berzina. Jadi orang yang sudah pernah muhsan, yang sudah muhsan dia berzina, maka halal darahnya dengan cara rajam. Sampai mati. Wa nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa dikisos. Murtariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya itu murtad, al-mufarik dari jamaah yang memisahkan diri dari kaum muslimin dengan murtad. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum ta'qilun. Itulah yang kami wasiatkan pada kalian supaya kalian berpikir, supaya kalian memahami, supaya kalian mengerti. Kemudian dikatakan dalam riwayat yang lain dari Bukhari, Muslim dan Abdullah Mas'ud juga, qala Rasulullah SAW, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seseorang yang lebih cemburu daripada Allah. Min ajli dzalika aramal fawahisha. Maka oleh karena itu Allah haramkan perbuatan keji, maksiat. Kecemburuan Allah maksudnya kecemburuan ketika hambanya itu melanggar yang batasan dia, yang sudah dia batasi, dilanggar itu. Oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, ma'adzhara minal batan, bagi yang nampak maupun yang tidak tampak. Dan bahkan diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kata Sa'ad bin Ubadah pernah berkata, seandainya saya melihat bersama perempuan saya, ini istri saya, rajulan seseorang, la darabtu bisayf, saya akan pukul orang itu dengan pedang, ghairu musfah, tanpa menggunakan yang tumpul, yakni dengan yang tajam. Saya potong dia dengan pedang, katanya Sa'ad bin Ubadah. Ya. Terus ada berarti laki-laki lain bersama istri saya akan bunuh dia dengan pedang. Maka sampai itu ke telinga Rasulullah SAW, dan dahsyatnya perkataan Sa'ad bin Ubadah dalam kecemburuannya, maka Rasul berkomentar, ta'jabuna min ghairati Sa'din, apa kalian merasa aneh, merasa takjub dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Fa wallahi la ana aghyar min Sa'din, demi Allah saya lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Ini ketika umat beliau melanggar aturan beliau cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah. Wallahu aghyaru minni, sedangkan Allah lebih cemburu pada saya. Min ajli dzalika ramal fahis, oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji, ma'dzhara minal batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian wala taqtulu nafsa allati haramallahi bil haqq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan kebenaran, kecuali dengan kebenaran. Ini termasuk yang Allah naskan secara takkid, larangan yang Allah takkid. Jika tidak, maka dia sudah termasuk larangan dari perbuatan keji. Membunuh itu termasuk perbuatan fawahish, tapi Allah sendirikan di sini karena penekanan
dahsyatnya dosa pembunuhan, menghilangkan nyawa. Sehingga Allah tegaskan secara tersendiri, di larangan tersendiri, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Sudah lalu tadi hadisnya bahwa tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga: orang zina muhsan dengan rajam, orang nafsa bin nafsi membunuh maka dikisos, orang yang murtad waliyadzubillah. Kemudian juga dipertegas di hadis lain dari Abu Dawud dan Nasai dari Siti Aisyah Rasulullah la yalzamu muslimin ila bi'idatalat ila bi'idatalat khasal. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: orang zanin muhsan yurjam, dirajam, rajul qatala rajulan muta'ammidan fayuqtal, seorang membunuh orang yang lain secara sengaja maka dibunuh juga, dikisos. Rajul yakhruju min Islam, orang keluar dari Islam, haraballahu rasulah, dia memerangi Allah dan Rasulnya, yuqtal au yuslabu au yunfa minal ard, maka dia dibunuh atau disalib atau dibuang, diasingkan. Itu bagi yang murtad plus dia menjarah. Kalau murtad saja maka dibunuh, membadala dinahu faqtuluh, sampai mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kemudian di hadis riwayat yang lain mirip tapi berbeda makna, yaitu tidak halal darah seorang muslim sampai kecuali satu perkara. Dan sudah meminta beda rajulin kafaro pada Islam, seorang kafir setelah Islamnya. Auzana pada Islam, atau dia zina setelah dia muhsan, setelah dia pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan kumpul. Qatala nafsa bighairi nafsin, atau dia membunuh satu jiwa tanpa ada satu jiwa yang lain, ini tanpa ada penyebab yang menyebabkan orang itu boleh dibunuh. Itu diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Waja'ani nahyu wa zajru wal wa'id. Dan juga ada larangan untuk membunuh selain sama muslim, membunuh kafir musta'man, yang minta suaka kepada muslim, atau kafir yang muahad, yang memiliki perjanjian antara kaum dia dengan kaum muslimin. Kemudian riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Ani Nabi SAW qala, man qatala mu'ahidan lam yaru rayatal jannah fa in ra'atu jami masjid 40 aman. Siapa orang yang membunuh kafir mu'ahad atau kafir mu'ahid, maka dia jangan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun. Ya. Man qatala mu'ahadan, kalau riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lahu zimmatullah rasulih, zimmatullah, sangat dia memiliki zimmah, ya, perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Bahwa akfaru bi zimmatil fatih, dia telah merusak perlindungannya Allah. Fala yaru rayatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna la yujadu bima sasabiina kharifan, sungguh baunya surga bisa didapati daripada 70 tahun. Dari wasukumil alakum ta'kilun, itu yang Allah wasiatkan dengannya bihi, dengan hal itu kepada kalian, ta'alakum ta'kilun, supaya kalian mengerti. Ay ta'kilun anu amra wa nahyah, supaya kalian bisa mengerti dari Allah apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bagus. Jadi apa-apa yang ada kemaslahatan lah bagi harta yatim tadi, dan ada apa semacam memperkembangkan harta anak yatim tadi, itu tijarah.
Itu apa? Yaitu memperniagakan harta anak yatim supaya tidak dimakan oleh zakat. Sebagaimana disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kita jiru kamal yatama la taqulu zakah. Berdaganglah kamu dengan harta anak yatim itu supaya tidak kemakan zakat, sebab zakat itu terus setiap tahun. Kalau dibiarkan harta anak yatim itu, maka akan terkurangi 2,5% tiap tahun. Ya kena. Hah? Harta yatim kena zakat. Yang makan zakat itu walinya, kecuali mazhab Abu Hanifah. Menurut mazhab Abu Hanifah, tapi jumhur mengatakan kena. Hanya Abu Hanifah mengatakan tidak kena, kecuali kalau sudah balik baru kena. Tapi jumhur kena. Harta yatim. Harta wakaf, kalau wakafnya itu wakaf kepribadi kena zakat. Kecuali wakaf itu untuk maslahat umum, itu tidak kena zakat. Untuk pribadi-pribadi saya wakafkan ini kebun, hasilnya untuk Zaid umpama. Nah, itu pribadi Zaid itu. Wakafkan, tapi untuk pribadi maka itu kena zakat. Kalau ya tentu dengan syaratnya ya, ada nisab, ada semacam. Tapi kalau nggak ada wakafnya bukan pribadi, untuk satu desa, orang miskin desa ini, atau untuk miskin secara umum, itu nggak kena zakat. Nanti belum sudah hingga dia mencapai usia dewasa. Jadi jangan kamu dekati harta yatim kecuali dengan cara yang lebih manfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Jadi dilarang mempermainkan harta anak yatim atau mendekati, bahkan dekati saja tidak boleh kecuali dengan cara yang terbaik ini untuk menjaga harta itu dengan memperdagangkan tentu perniagaan yang tidak berisiko besar. Kalau berisiko besar malah hartanya nanti khawatir ludes, malah hartanya yatim itu. Dengan tujuan kita menyamakan harta itu supaya tidak kena zakat terus, supaya nanti yatim itu besar, diserahkanlah harta itu pada yatim. Tadi kalau sudah sampai asyuddah, sampai usia dewasa, maka ancamannya keras. Innalladzina qula ayatam zulman sampai qula fi butunim naro asyaislahuna sa'ira. Orang yang memakan hartanya itu secara zalim, maka dia ada bagi perutnya itu naro, kepada api neraka. Asyaislahuna sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Disamakan dengan makan api. Dan hakikatnya itu ya suatu yang haram, dan haram itu konsekuensinya ya api neraka kalau dia makan. Makan itu dengan cara apapun ya. Dengan cara dia menghabiskan, dengan cara manipulasi, dengan cara apa saja. Bukan hanya makan dalam makna makan dengan mulut ya. Sebab karena kebanyakan itu ya, karena kebutuhan mulutnya orang itu atau perutnya, ya maka digunakan kalimat la ta'kulu, jangan kalian makan. Tapi balagu asyudda, al-asyuddu itu sebetulnya al-hulum. Al-asyuddu itu baligh. Ini sampai dia usia balighnya. Ya. Bagi lagi berpendapat asyuddu itu yang yakil. Akalnya sudah sempurna dan kekuatannya sudah sempurna. Tastamil quwwah. Bagian mengatakan al-asyuddu itu antara 18 sampai 30 tahun. Ada matan sampai 40 tahun. Ada matan sampai 60 tahun itu asyud. Ada mengatakan 20 tahun. Ada mengatakan 30 tahun. Ada mengatakan 33 tahun. Itu asyuddu. Al-asyud itu jamak dari syaddin. Itu apa maksudnya itu? Kesempurnaan kekuatan syabab. Kesempurnaan kekuatan masa mudanya dan umurnya. Maksudnya balagha asyudda itu artinya
sudah diketahui rusyud, kematangan berpikirnya setelah balik. Ya. Jadi maksud ayat ini, jangan kalian dekati antara ayat itu kecuali dengan cara yang paling baik sampai nanti dia asyuddah. Asyuddah tadi sudah dinyatakan artinya rusyud, kematangan pikiran setelah balik. Jadi bukan balik seperti hukum sholat, bukan, atau hukum kebanyakan ibadah, bukan. Sebab ini ditentukan secara sendiri seperti di awal surah An-Nisa, ya, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Nah, di situ Allah suruh sebelum idfa'u suruh ibtalu. Wabtalul yatama, ujilah anak yatim itu sampai usia yang mapan, yang dia sudah pantas untuk nikah. Kalau kamu anastum minhum rusdan ay araftum absartum, ketika kamu sudah ngerti ada tanda-tanda rusyud. Rusyud itu lawannya safah. Safah itu dalam muamalah Islam itu tabdzirul mal, itu safah. Baik maksiat atau bukan maksiat, tapi untuk sesuatu yang nggak benar, itu safah namanya. Lawannya itu rusyud. Maka disuruh di surah An-Nisa itu disuruh menguji. Makanya dan nutut, saya mau meneruskan ini nggak kepotong. Supaya nggak kepotong dan nutut mas maghribnya. Jadi nggak sedikit Al-An'am. Ya. Karena kaitannya sama ayat hukum, jadi ini agak jalan. Sebenarnya saya sudah pernah jelaskan ini, tapi nggak apa-apa lah. Di surah An-Nisa. Anastum wabtalul yatama, disuruh uji. Sampai dia bernikah, sampai usia yang pantas untuk nikah. Wain anak sumilus, dan kalau sudah rusyud, caranya nguji bagaimana? Tafsir Baghawi di surah An-Nisa, ya, itu cara mengujinya dilihat kalau anak itu ya ada potensi untuk bisnis, untuk dagang, kira-kira bisa untuk maka diberi semacam modal yang kecil, coba ini kamu jalankan, ya dagang kecil-kecilan, bisa enggak dia? Kalau enggak punya bakat ke situ, maka paling enggak disuruh ngatur. Kasih sejumlah uang, ini aturan buat keperluan umpama 1 bulan. Bisa enggak dia? Nah, kalau sudah bisa, berarti ini sudah rusyud. Nah, itu baru boleh diserahkan. Jadi bukan balik sekedar dia keluar mani, bukan sekedar itu. Itu balik namanya. Belum tentu rusyud, balik itu belum tentu rusyud. Karena kematangan biologis, ya, kematangan secara itu belum tentu diikuti dengan kematangan emosional, spiritual, atau kematangan intelektual. Dan ini sering salah. Para pengurus anak yatim sering salah dalam masalah ini. Parahnya, karena saya bukan katanya orang, saya pernah menjumpai beberapa dari mereka yang semacam panti dan sebagainya. Ada salah satunya pengurusnya, maksudnya hafal Quran, ya. Tapi orang hafal Quran kalau udah belajar fikih, udah ngerti juga. Iya, langgar tutur ya wes tak tinggal sama saya. Ya, saya kasih tahu, kita tidak ada niat apa-apa. Tapi benar kan. Karena di situ tuh kan jadi perlu dipahami, ya, diluruskan persepsi bahwa dalam riwayat Ibnu Majah bahwa la yutma ba'dal bulugh, tidak ada keyatiman setelah balik. Betul. Artinya apa? Status yatim dari anak itu sudah hilang dengan dia balik. Adapun rusyud itu adalah syarat untuk memberikan harta yatim kalau si ayahnya dulu pernah meninggalkan harta kepada walinya. Nah, maka syaratnya bukan balik, tapi syaratnya rusyud, bukan sekedar balik. Ini banyak salah persepsi. Tapi dengan kebalikannya si anak yatim, dia sudah hilang status yatim. Nggak bisa disebut yatim lagi. Makanya di situ saya tekankan untuk para pengasuh panti atau sebangsanya. Saya bilang, hati-hati. Karena penderma ini kalau bisa diumumkan bukan hanya yatim. Kalau kamu
niat si penderma itu cuma untuk yatim saja. Nah, di panti ini sudah ada anak yang sudah SMA, bahkan mungkin bisa jadi ada yang kuliah tapi masih dibiayai. Sedangkan mereka sudah jauh dari baligh. Nah, status keyatimannya sudah hilang. Pakai tafsir ini yang nggak ketahuan juntrungannya katanya itu loh sampai usia 30 loh. Bukan itu maksudnya. Usia ayat ini fadfa'u ilaihim amwalahum itu bukan masih boleh menerima harta yatim pada sampai usia segitu. Karena ini kan konteks fadfa'u ilaihim amwalahum itu kan konteks si yatim ditinggali harta oleh si ayahnya yang meninggal, ada warisan dipegang oleh wali yatim, itu idfa'u. Bukan konteksnya penderma ngasih itu. Ya, kalau penderma ngasih dia contoh yatim ya harus serahkan ke yatim, sedangkan dia memang kalau dia ditinggali harta, terus kamu mau menyerahkan harta itu syaratnya harus rusdan. Tapi kalau keyatimannya sudah hilang ketika baligh dia, ini harus cermat. Keyatimannya statusnya sudah hilang ketika dia baligh, maka dia bukan yatim lagi. Maka lebih afdolnya kalau penderma itu diarahkan, sudah bilang saja untuk yatim dan mustadafin, atau untuk mustadafin, termasuk di dalamnya yatim yang di sini. Untuk yang mustadafin berarti kan yang masih lemah, belum mampu untuk cari sendiri, untuk cari kerja sendiri. Walaupun dia ini masih dalam proses pendidikan, usia pendidikan, itu boleh. Sebab kalau dia khususkan yatim, sedangkan di situ sudah banyak yang tidak yatim, dalam arti sudah beranjak baligh, ini rancu nantinya dengan niat penderma itu. Dengan dia mengkhususkan untuk yatim. Ya. Lucunya dia berkelit dengan ayat fatwa ilma anak sumrus dan terus ngambil penafsirannya Ibnu Abu Hanifah dan sebagainya seperti tadi. Beberapa penafsiran asyudda itu sampai usia 30 sebagainya itu loh. Iku judulnya bukan itu. Masang ayatnya salah. Itu masalah menyerahkan harta kepada yatim supaya maslahat. So kalau langsung diserahkan balik, dia belum cakap mengatur harta, salah-salah malah harta si yatim ini ludes. Nah, sebelum kamu serahkan itu kalau konteksnya adalah ada harta yang harus diserahkan. Bukan masalah santunan, itu konteksnya bukan santunan. Santunan ya kaitan dengan nama yatim, dan nama yatim itu sudah terhapus dengan dia baligh. Itu sepakat ulama, sepakat begitu. Ini salah pasang ayat. Ya bisa karepmu. Sering saya kasih tahu itu. Iya, yang tentang panti-panti itu, mereka ada asosiasi. Celakanya asosiasi itu dipegang bukan orang kapabel. Sampai seandainya saja saya kepingin, kalau saya pernah utarakan ke bagian pengurus daripada NU atau apa, ya buat semacam apa ya, petunjuk lah yang betul-betul sesuai dengan fikih itu bagaimana kepada pengelola panti yatim. So, mereka asal mengelola saja. Dan mereka juga statusnya bukan sebagai wali yatim. Mereka itu cuma wakil, baik wakil dari si wali yatim atau wakil dari si penderma. Mereka sebagai wakil, bukan wali yatim, sehingga tidak berhak sepenuhnya atas si anak yatim. Kalau mereka mau jadi wali yatim, itu setahu saya dalam undang-undang anak itu ada proses hukumnya melalui pengadilan sebagainya, yang memang umpama anak ini sudah nggak ada yang maka pengadilan hakim yang memutuskan si panti atau apa orang ini sebagai wali dari anak ini, itu ada prosesnya, nggak sembarangan, nggak langsung otomatis dia jadi wali yatim. Itu. Wabul kaila ma'adhi. Apa ini? Hah? Ya itu yang kita sayangkan. Semacam mungkin Basul Masail atau mungkin saya pernah di Basul Masail, cuma panduan secara konkret. Ya, panduan secara konkret tentang hukum itu saya belum dapati. Ada mereka nyusun sendiri, saya punya dikasih. Ini mereka
Cuma sayangnya karena tidak ada pemantau secara yang ngerti fikih, ya paling ya cuma ngerti ya bahasa Arab gitu aja, pernah ngenyam tahfidz ya, sekedar ngerti itu ya nggak pas. Dia cuma nyuplik-nyuplik dari tafsir. Tafsir ini bahan mentah, tidak bisa kamu ambil langsung. Kalau kamu mau kalau ke hukum ya rujuk ke kitab-kitab fikih. Walaupun tafsir itu perlu dikaji sekedar sandaran untuk dasar hukum, tapi nggak bisa langsung karena di sini kan banyak pendapat, mana yang mau dipegang. Loh, saya sudah mencoba dan saya sudah mengumpulkan banyak sumber tentang itu, cuma ya waktunya yang belum baru. Karena kita terus terang prihatin masalah itu, sedangkan yang duduk di situ kebanyakan ya mohon maaf ya bukan orang yang cakap untuk itu. Ya kita berutang jasa lah, mereka masih mau ngerambut dan sebagainya, itu bagus sekali dan sangat bagus. Tapi kan niat yang bagus kan perlu cara yang betul. Kalau cuma niat yang bagus saja tapi caranya tidak betul ya melanggar syariat akhirnya nanti. Ya juga kasihannya orang yang nitip uang penderma itu. Hanya kesalahan dia mendermakan, padahal maksud mereka tentu ya kemaslahatan maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah, sampai mana dari As-Sujdah ya. Waful kailah itu pertengahan ayat. Surah Al-Fatihah.